Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fadilah Amini, NIM 29 dari kelompok 2 yang beranggotakan Syafira Binar Mutiara dengan NIM 32, Ria Sukma Maulana dengan NIM 45, dan Erviana Ayu Dwi NIM 50 akan menyampaikan laporan praktikum MPG. Yang pertama, latar belakang. Menurut Moji tahun 2002, anak usia bawah 5 tahun atau balita mempunyai resiko yang tinggi dan harus mendapatkan perhatian yang lebih. Semakin tinggi faktor resiko yang berlaku terhadap anak tersebut, maka semakin besar kemungkinan anak menderita KEP atau kekurangan energi protein. Keadaan gizi buruk biasanya disebabkan karena ketidaktahuan ibu mengenai tata cara pemberian ASI dan MPASI yang baik kepada anaknya sehingga asupan gizi pada anak kurang. Namun, kejadian gizi buruk pada anak balita ini dapat dihindari apabila ibu mempunyai cukup pengetahuan tentang cara memelihara gizi dan mengatur makanan anak. Tinjauan pustaka uji deskriptif merupakan penilaian sensorik berdasarkan sifat-sifat sensorik yang lebih kompleks, meliputi berbagai jenis dan sifat sensoris yang menggambarkan keseluruhan sifat komoditi tersebut. Uji ini dapat digunakan dalam pengembangan kualitas produk, mempertahankan atau menyeragamkan mutu sebagai alat diagnosis dan dapat digunakan sebagai pengukuran mutu. Sugiono 2010. Analisis bivariat adalah analisis data yang dilakukan untuk mencari korelasi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih yang teliti. Pada penelitian ini sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu, dilakukan uji normalitas data, mengetahui normal atau tidaknya yang ada di dalam data. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan membandingkan nilai skewness dan kurtosis. Sambas Ali 2009. Bila data telah terdistribusi normal, maka analisis bivariat dilakukan menggunakan uji korelasi produk momen karena data tersebut interval. Namun, bila data tidak terdistribusi normal, maka skala data diturunkan menjadi ordinal atau nominal. Sehingga analisis bivariat yang digunakan adalah uji korelasi produk momen. Noto Atmojo 2010. Metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Lokasi dan waktunya di Desa Begajah, Sukoharjo, 4 Mei sampai 6 Juni 2020. Untuk sasarannya yaitu bayi, balita, dan orang tua di Desa Begajah, Sukoharjo. Jenis dan cara pengumpulan datanya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari master data dasar pada tahun 2017 untuk diolah secara sistematis dan objektif. Data tersebut meliputi jenis kelamin balita, usia balita, status gizi balita, meliputi berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, usia ibu, pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, besar keluarga, kebiasaan dan asupan gizi, PHBS, penyakit infeksi, pengetahuan ibu, asupan energi dan asupan protein. Instrumen penelitiannya menggunakan instrumen kuesioner. Alasan penulisan menggunakan angket karena dapat memperoleh gambaran sesuai dengan apa yang terjadi melalui jawaban dari para responden dan memiliki keuntungan dalam penggunaannya. Kuesioner ini diajukan kepada ibu balita di Desa Begajah sebagai responden yang dianggap dapat memberikan penilaian dengan objektif. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang hasil dan pembahasan. Berdasarkan data pada Desa Begajah, terdapat beberapa masalah yang dilihat dari hasil uji statistik yang dilakukan, yaitu yang pertama, gizi lebih berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. Persentase di Desa Begajah adalah 26,7%, sedangkan menurut data Riskesdas tahun 2018 adalah 10,2%, yang mana angka ini menunjukkan peningkatan presentasi gizi lebih.
Masalah selanjutnya adalah rendahnya tingkat pendapatan di Desa Begajah. UMR di Kabupaten Sukoharjo adalah Rp1.738.500 pada tahun 2019. Namun pendapatan responden di bawah UMR ini masih banyak, yaitu 46,7% untuk pendapatan 1 sampai 1,5 juta dan 5% untuk pendapatan kurang dari 1 juta. Masalah pendapatan ini memiliki banyak pengaruh ke berbagai aspek kehidupan, sebab aspek ekonomi memiliki keterikatan dengan berbagai hal seperti masalah kesehatan, pendidikan, bahkan dengan ketersediaan pangan. Selanjutnya, masalah terakhir adalah kelebihan asupan energi dan protein. Persentase kecukupan energi lebih di Indonesia adalah 5,9%, sedangkan di Desa Begajah adalah 13,3% untuk energi dan 61,7% untuk protein. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat persentase balita gizi lebih di Desa Begajah. Selanjutnya, kesimpulannya berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah gizi utama di Desa Begajah adalah gizi lebih. Persentase balita dengan gizi lebih berdasarkan berat badan menurut tinggi badan di Desa Begajah ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Hal ini perlu diperhatikan agar persentasenya dapat menurun. Masalah gizi ini bisa terjadi karena asupan energi dan protein balita di Desa Begajah ini sangat tinggi, yaitu 13,3% untuk energi dan 61,7% untuk protein. Padahal rata-rata asupan lebih di Indonesia ini hanya sekitar 5,9%. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.